Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata kuliah peradaban Islam, sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Khulafa' ar-Rasyidin. Sebelum kita akan membahas peradaban Islam pada masa Khulafa' ar-Rasyidin. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang lalu, yang telah kita lakukan pada minggu lalu. Namun sebelumnya, mari teman-teman kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peradaban Islam pada masa Khulafa' ar-Rasyidin. Khulafa' ar-Rasyidin secara etimologi berasal dari kata khulafa, bentuk jamak dari khalifah yang berarti pemimpin. Sedangkan ar-Rasyidin artinya adalah orang yang arif dan bijaksana. Sedangkan menurut terminologi secara istilahnya, Khulafa ar-Rasyidin adalah para pemimpin pengganti setelah Rasulullah SAW wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, siapa saja sih Khulafa ar-Rasyidin itu? Mereka adalah yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang ketiga Ali radhiyallahu anhu. Keempat sahabat ini adalah merupakan orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Masih ingat teman-teman apa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan belajar bersama Nabi SAW. Ketika pertemuan lalu kita membahas bagaimana Nabi SAW di Madinah dan akhirnya beliau menghembuskan nafasnya terakhir pun di Madinah dan kemudian dimakamkan di Madinah. Yang sekarang ketika teman-teman melaksanakan haji atau umrah, kemudian kita berziarah ke makam Nabi SAW di Masjid Nabawi di Madinah. Di sana ada Raudhah dan di sana ada makam Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, Nabi SAW meninggal dunia pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Kabar Nabi SAW wafat itu bagaikan disambar petir di tiang hari, di mana para sahabat kaget dan bisa juga dikatakan menjadi kemalangan yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW meninggal dunia pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Kabar wafatnya Nabi SAW tentu mengagetkan para sahabat. Kabar ini bak disambar petir di siang bolong, di mana situasi politik umat Islam tidak stabil karena umat Islam kehilangan sosok yang sangat luar biasa, figur yang sangat dicintai. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sangat tidak percaya terhadap kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, kitab sejarah, di sana disebutkan betapa Sayyidina Umar kemudian menghenuskan pedangnya, kemudian berpidato di hadapan orang banyak. Barang siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad SAW telah wafat, aku akan tebas batang lehernya. Saking Sayyidina Umar tidak percaya dengan kabar wafatnya Nabi, saking Sayyidina Umar begitu cintanya kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah Nabi, kemudian beliau berpidato di hadapan orang banyak. Beliau mengatakan, Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, di tengah kesedihan itu Abu Bakar As-Siddiq berpidato, hai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah, barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tersungkurlah Umar bin Khattab mendengar pidato daripada Abu Bakar Siddiq, karena Umar bin Khattab benar-benar menyadari bahwa Nabi SAW, orang yang sangat-sangat dicintainya, benar-benar telah meninggal dunia.
Nah, poin yang terpentingnya adalah teman-teman, Rasulullah SAW tidak mewariskan siapa penggantinya. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, ini menjadi suatu perdebatan di antara kaum muslimin saat itu, di mana orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, keduanya merasa berhak untuk menjadi pemimpin menggantikan Nabi SAW. Karena tidak ada wasiat khusus dari Nabi SAW mengenai siapa pengganti setelah Rasulullah SAW wafat meninggal dunia. Sedangkan pemimpin itu harus ada karena dia menjadi tanggung jawab bagi seluruh permasalahan umat. Maka butuhlah sosok seorang pemimpin. Maka teman-teman, belum lagi jenazah Rasulullah SAW dikebumikan, tokoh, ya, sejumlah tokoh dari Makkah, orang-orang muhajirin, dan sejumlah tokoh dari Madinah atau orang-orang Ansor ini berkumpul di satu tempat yang bernama Bani Sa'idah. Nah, Bani Sa'idah itu sekarang tidak jauh dari Masjid Nabawi yang ada saat ini. Mereka di Bani Sa'idah itu bermusyawarah siapa yang akan menjadi pengganti dari Nabi SAW. Tentu bukan mengganti sebagai Nabi dan Rasul, karena la nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah khataman nabiyyin, yaitu Nabi terakhir. Ya, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya bermusyawarah siapa yang akan menjadi pengganti sosok pemimpin menggantikan kepemimpinan Nabi SAW. Karena ada perkumpulan di Bani Sa'idah bermusyawarah siapa yang menggantikan Nabi. Ada orang yang mengadu kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq yang tengah sibuk mengurusi jenazah Nabi SAW. Ketika mendengar ada perkumpulan, ada musyawarah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor untuk menggantikan sosok pemimpin, maka Abu Bakar dan Umar bin Khattab bergegas berangkat menuju Bani Sa'idah. Kemudian terjadilah musyawarah yang begitu alot, ya, karena masing-masing pihak merasa berhak untuk menjadi pemimpin menggantikan Nabi SAW. Dari kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah SAW sehingga bisa berkembang Islam di Madinah. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi pemimpin. Dalam perkumpulan Bani Sa'idah itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Umar, ubsut yadaka, rentangkan tanganmu, aku akan baiat kamu menjadi pemimpin." Kemudian Umar pun menolak, "Tidak, engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau adalah orang yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Engkau adalah orang yang pertama masuk Islam. Bahkan engkaulah orang yang diminta Rasul untuk menggantikan Nabi ketika menjadi imam sholat subuh di hari di mana Nabi SAW tidak bisa melaksanakan imam sholat subuh karena beliau sakit." Akhirnya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, masyarakat Muhajirin dan Ansor saat itu mengamini pendapat daripada Umar bin Khattab, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifatul Rasul, pengganti Nabi Muhammad SAW. Ada satu pidato yang menarik teman-teman. Pidato pertama Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ayuhan nas, lastu bi khairikum." Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian, tapi kalian memilih aku menjadi pengganti Rasulullah SAW. Apabila kau melihat aku baik, maka ikuti aku. Tapi kalau kau melihat aku buruk, maka tegurlah aku. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Aku akan tegur kau dengan pisauku. Aku akan tegur kau dengan pedangku." Betapa sosok pemimpin yang bisa menerima kritik, saran dari orang lain, yang membuka bagi para masyarakat yang dipimpinnya. Ketika melihat dirinya baik, maka ikuti. Apabila dia melihat ada keburukan yang dikerjakan sebagai pemimpin, dia tidak segan-segan untuk menerima kritik maupun saran daripada masyarakatnya. Ini sebuah uswah
teladan yang bisa kita contohkan teman-teman dalam kondisi saat ini yang dimana kita memerlukan sosok pemimpin yang bukan hanya mau mendengarkan, mau didengarkan, tetapi mau juga untuk mendengarkan keluh kesah, kritik, saran dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman, periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini selama 2 tahun saja, karena dalam memimpin Abu Bakar As-Siddiq sudah sepuh. Maka disebutkan dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Badri Yatim Allah yarham mengatakan, dan sejumlah kitab-kitab mutabarah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memimpin hanya 2 tahun saja, yaitu pada tahun ke-11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah, atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Artinya selama 2 tahun saja. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini teman-teman memimpin menjadi khalifah. Banyak sekali tugas yang dikerjakan beliau sebagai khalifatul Rasul, sebagai pengganti Rasul. Di antaranya adalah beliau memerangi ahlu riddah, yaitu orang-orang yang murtad. Banyak orang yang murtad sepeninggalan Nabi SAW. Mereka mengatakan bahwa Nabi sudah wafat, maka sudah selesailah Islam. Ada juga yang menolak untuk membayar zakat, karena mereka menganggap bahwa Nabi sudah wafat, maka sudah selesailah syariat Islam. Bahkan yang paling memalukan dan memilukan saat itu adalah muncullah nabi-nabi palsu. Dan ini menjadi tugas daripada Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq untuk menuntas, memerangi daripada nabi-nabi palsu dalam peperangan Riddah. Dan saat itu Khalid bin Walid menjadi panglima perang dan akhirnya bisa membunuh Musailamah Al-Kazzab dalam peperangan itu yang mengaku-ngaku sebagai nabi, dan itu merupakan nabi yang palsu. 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq teman-teman, ada buah kisah yang begitu luar biasa teman-teman. Menjelang senjanya Abu Bakar As-Siddiq, di tengah beliau sedang terbaring di atas pembaringannya, lemah tidak berdaya karena penyakitnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta agar orang-orang membaiat Umar bin Khattab. Tetapi inilah sahabat Nabi, Umar bin Khattab pun menolak, tidak mau untuk menjadi khalifah karena tanggung jawab yang begitu luar biasa. Tapi setelah diberikan nasihat, diberikan masukan, dan diberikan sebuah pencerahan agar Umar bin Khattab mau menjadi khalifah pengganti daripada Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa saya belum tenang apabila belum menemukan sosok pemimpin untuk menggantikan diriku, karena saya khawatir akan terjadi perbedaan pendapat setelah aku meninggal dunia yang lebih dahsyat daripada ketika perbedaan pendapat mencari khalifah, mencari pengganti pemimpin setelah Nabi SAW meninggal dunia. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan para masyarakat setuju untuk membaiat Umar bin Khattab menjadi pemimpinnya. Setelah kemudian Abu Bakar As-Siddiq merasa sudah memberikan titip apabila beliau meninggal dunia, sudah mewasiatkan untuk menggantikannya adalah Umar bin Khattab, ada sebuah kisah yang sangat mengharukan teman-teman, di mana Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau mengingat-ingat Nabi SAW di tengah lemahnya beliau melawan penyakitnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ana mushtaqun ila Rasulillah, aku rindu kepada Rasulullah SAW karena beliau telah ditinggal 2 tahun bersama Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman, Umar bin Khattab kemudian diangkat menjadi khalifah, dibaiat oleh masyarakat menjadi khalifah. Berapa tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah? 10 tahun, yaitu dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Nah, Umar bin Khattab ini adalah merupakan
seorang sahabat yang luar biasa. Beliau dahulunya adalah kafir Quraisy yang membangkang, membantah Nabi SAW, bahkan mengancam ingin membunuh Nabi SAW. Tetapi ketika beliau masuk ke dalam Islam, beliau banting setir dan beliau berada di belakang, bahkan di depan Nabi SAW membela agama Islam. Dan ada sebuah yang menarik teman-teman dari Umar bin Khattab ini. Sebelum Nabi SAW, sebelum Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain, ya Allah muliakanlah, menangkanlah Islam dengan dua Umar. Nabi berharap di antara dua Umar itu bisa masuk ke dalam Islam, yaitu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham ini adalah nama kerennya adalah Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Dan akhirnya Nabi SAW dikabulkan doanya, yang mendapatkan hidayah masuk dalam Islam adalah Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Ini yang akan kita bahas. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah teman-teman, peradaban Islam apa saja yang ada pada masa Umar bin Khattab? Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat-sangat pesat, di mana Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia. Bahkan dalam kepemimpinan Umar bin Khattab ini, Mesir pun bisa diambil alih ke dalam Islam. Palestina ditaklukkan, Syria, Afrika Utara, bahkan Kekaisaran Romawi, ya, Bizantium itu juga takluk di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Para ahli sejarah kemudian menyatakan bahwa ada dua negara adidaya saat itu yang ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu Persia dan Romawi. Bahkan sejarah mencatat betapa Umar bin Khattab ini menjadi pemimpin yang disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, yang sangat adil, yang sangat bijaksana. Bahkan Umar bin Khattab terkenal orang yang sangat-sangat tegas di dalam kepemimpinannya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini juga, beliau melakukan pembenahan, ya. Beliau membentuk lembaga pemerintahan, beliau membentuk lembaga kehakiman, kemudian beliau juga membentuk Baitul Mal, kemudian beliau juga membentuk lembaga kepolisian, dan semua lembaga-lembaga untuk mendukung pemerintahannya. Masa pemerintahan Umar bin Khattab ini luar biasa. Rakyat menjadi makmur, perdamaian di antara kaum mukminin luar biasa terjadi di masa Umar bin Khattab. 10 tahun kepemimpinannya teman-teman, dan akhirnya beliau wafat di tangan seorang Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Para ahli sejarawan mengatakan di saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin imam salat subuh, kemudian Abu Lu'lu'ah ini sudah menyiapkan pisau di dalam bajunya yang kemudian ditusukkan kepada Umar bin Khattab yang saat itu beliau menjadi imam. Inilah yang kemudian menyebabkan beliau akhirnya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, Umar bin Khattab ini membentuk panitia yang dikenal dengan panitia 6 orang, yang terdiri dari 6 orang sahabat: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah. Keenam ini ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah siapa yang akan menjadi pemimpin pengganti daripada Umar bin Khattab. Dari hasil musyawarah yang dipandu dari 6 orang ini, kemudian memunculkan satu nama yang kemudian disetujui oleh masyarakat muslim saat itu, yaitu Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab, menjadi khulafa Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nah teman-teman, Utsman bin Affan ini memimpin menjadi khalifah
selama 12 tahun, yaitu dari 23 Hijriah sampai 36 Hijriah atau 644 Masehi sampai 655 Masehi. Nah, perkembangan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan, setelah kaum muslim bersepakat untuk membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga, umat Islam saat itu dalam keadaan makmur, bahagia, sepeninggalan Umar bin Khattab. Kawasan dunia muslim pun telah bertambah luas. Dan ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, ia meneruskan sebagian besar garis politik yang telah digariskan oleh Umar bin Khattab. Ia melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah baru. Nah, karena wilayah-wilayah baru ini sangat luas sekali, maka perluasan itu juga memunculkan situasi sosial politik yang belum terjadi di masa-masa sebelumnya. Salah satu muncul akibat dari perluasan wilayah Islam yang sangat luas itu, muncullah berbagai perbedaan-perbedaan. Dan juga muncul orang-orang munafik, orang-orang yang memberontak terhadap pemerintahan Utsman bin Affan, yang dianggapnya Utsman bin Affan ini telah melakukan nepotisme, di mana beliau mengangkat orang-orang terdekat untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang strategis dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan. Inilah yang dibangun oleh orang-orang munafik yang ingin memberontak ke kepemimpinan Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan juga sangat banyak berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir. Kemudian beliau juga membangun jembatan-jembatan, bahkan beliau juga memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Dan sampai pada akhir gilirannya, masa kepemimpinan Utsman bin Affan pun berakhir karena beliau dibunuh oleh orang-orang yang memberontak saat itu. Bahkan Sayyidina Ali yang mengamanahkan untuk menjaga rumah daripada Utsman bin Affan, mau amanahkan kepada putra-putranya, yaitu Hasan dan Husain, cucunya Nabi SAW. Karena saat itu rumah Utsman bin Affan itu dikepung 40 hari 40 malam oleh orang-orang memberontak. Dan pada akhir gilirannya Utsman bin Affan pun meninggal dunia, terbunuh oleh orang-orang yang memberontak itu. Inilah yang menjadi pembunuhan pertama dalam Islam. Inilah yang menjadi fitnah pertama di dalam Islam karena terbunuhnya Utsman bin Affan. Sekaligus juga teman-teman mengingatkan kita kepada kebenaran sabda Nabi SAW ketika Nabi Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan berada di atas puncak gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud kemudian bergetar, bergerak, menimbulkan gempa bumi karena senangnya diinjak oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Imsik ya Uhud, tahan wahai Uhud. Di atasmu ada Nabi wa syahidain, dan 2 orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan syahid." Dan inilah kemudian terbukti omongan sabda Nabi SAW bahwa Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Sepeninggalan Utsman bin Affan, teman-teman, kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat muslim di Madinah menjadi bingung. Mereka seolah-olah kehilangan tokoh yang menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu ada 5 orang yang dicalonkan untuk menggantikan kepemimpinan yang menjadi khalifah, ya. Namun 2 di antaranya lebih menyatakan ketidaksiapannya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar. Sehingga calon yang diharapkan tinggal Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Zubair. Nah, Ali tampaknya saat itu menjadi kandidat yang sangat-sangat kuat di antara 2 calon yang lainnya. Di samping ia juga lebih dulu masuk Islam, bahkan beliau juga merupakan kerabat terdekat dari Nabi SAW, yang ini menjadi poin tersendiri bagi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib pun akhirnya dibaiat menjadi khalifah, dan beliau menjadi khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, yang terakhir, ya. Di mana masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib hanya 6 tahun saja.
yaitu dari 36 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 655 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, dalam masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang hanya 6 tahun ini, ya, selama pemerintahannya Ali bin Abi Thalib banyak menghadapi pemberontakan. Dan Ali juga memecat gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman. Ali juga menghadapi pemberontakan Tolha dan Zubair, bahkan Aisyah, istri Rasulullah SAW yang merupakan menantu daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dengan alasan bahwa Ali ini tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Padahal Ali bukannya tidak mau menghukum pembunuh daripada Utsman bin Affan, akan tetapi Ali melihat situasi dan kondisi politik yang sangat luar biasa saat itu yang tidak memungkinkan untuk melakukan penghukuman terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Ali ingin semuanya tenang dahulu, sedangkan Tolha dan Zubair dan juga Aisyah terus-terusan mendesak Ali bin Abi Thalib untuk mengusut siapa pembunuh daripada Utsman bin Affan. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini ingin menghindari jangan sampai adanya perperangan di antara kaum muslimin, karena bagaimanapun darah kaum muslimin itu sangat-sangat berharga. Beliau ingin menyelesaikan perkara ini secara damai. Bahkan Sayyidina Ali pun sudah mengirimkan surat kepada Tolha, Zubair dan juga Aisyah, dan surat itu pun ditolak. Dan pada akhir gilirannya sejarah mencatat peperangan dahsyat pun terjadi, begitu luar biasa, yang kita kenal kemudian dengan perang Jamal. Karena perang itu disebut dengan perang onta karena Aisyah istri Rabi SAW menunggangi onta. Tolha dan Zubair kemudian wafat meninggal dunia dalam perang itu, dan Aisyah kemudian dikembalikan ke Madinah. Pergolakan demi pergolakan terus terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib sampai pada akhirnya terjadi juga perang Siffin. Ini perang yang kemudian teman-teman nanti akan melihat cikal bakal adanya orang-orang Syiah dari perang Siffin tersebut. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu dinasti Umayyah. Maka wafatnya Ali bin Abi Thalib di tangan orang-orang Khawarij, maka selesailah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ada hal yang menarik teman-teman yang menjadi sebuah PR bagi teman-teman sebagaimana tugas yang sudah kita sepakati dalam mata kuliah ini, yaitu membuat resume dalam setiap pertemuannya. Dan ini teman-teman nanti akan melihat betapa maha benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat meninggal dunia. Beliau pernah mengatakan, umiru min ba'di bil khilafati salasuna sanatan summal mulku ba'da zalika. Sepeninggalanku nanti, kata Nabi, kalian akan dipimpin oleh al-khalifah pengganti aku berapa tahun? Salasuna sanatan, selama 30 tahun. Selama 30 tahun itu siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Artinya 30 tahun masa kepemimpinan Khalifah Ar-Rasyidin sesuai dengan sabda Nabi SAW, summal mulku ba'da zalika, kemudian setelah 30 tahun masa Khalifah Ar-Rasyidin itu al-mulku yaitu artinya kerajaan. Nanti kita akan bahas ada kerajaan atau dinasti Umayyah, ada nanti juga dinasti Abbasiyah. Tentunya sangat menarik materi kita sejarah peradaban Islam ini karena kita membahas sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lampau. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.